Hai semua, kembali lagi di channel kami. Bagaimana kabarnya? Kami doakan sehat selalu. Kali ini kami akan membahas sisi gelap dari dunia kampus yang identik dengan mahasiswa. Bagaimana ceritanya? Dulu ketika kita kecil, orang tua kita menasihati kita untuk rajin belajar agar dapat menggapai cita-cita kita. Dengan sekolah dan belajar yang rajin, kita dapat menggapai cita-cita dengan mudah, sehingga apapun bayangan kita tentang cita-cita yang diinginkan sangatlah indah dan mengesankan, sehingga kita termotivasi untuk menggapainya. Dan cara yang rasional untuk menggapai cita-cita kita adalah dengan sekolah menempuh pendidikan formal. 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun S1. Selama 4 tahun kuliah menentukan kita untuk mencari apa kita gambaran ke depannya, apakah masa depan kita cerah ataupun suram. Kampus adalah tempat belajar bagi mahasiswa sehingga harapan untuk menggapai masa depan yang cerah dapat dimungkinkan, tetapi kampus memiliki sisi gelap yang sudah menjadi rahasia umum bagi kita untuk diketahui. Fakta gelap dunia kampus di Indonesia. Sudah menjadi semacam hukum tak tertulis di Indonesia, jika makin tinggi level pendidikan, maka makin enak nasibnya. Gampang cari kerja, gaji juga tinggi, serta berbagai imajinasi menggiurkan lainnya. Makanya, kampus sampai kapanpun takkan pernah sepi karena tujuan semua mahasiswa rata-rata memang hal-hal seperti ini. Belum lagi kebanggaan menyandang gelar di belakang nama yang akan sangat mempercantik surat lamaran kerja atau undangan nikah. Meskipun demikian mulia tujuannya, namun pada praktiknya, pendidikan tinggi di negeri ini tak selalu mulus seperti yang terlihat dari brosur-brosurnya. Ada begitu banyak skandal yang mencoreng integritas perguruan tinggi. Bahkan kampus sekarang dianggap sebagai wadah yang pas untuk melakukan berbagai macam aksi tidak terpuji. Kali ini kami akan mencoba menguak hal-hal buruk apa saja yang pernah terjadi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum, dan pasti banyak orang pernah jadi korban atau saksi dari hal-hal seperti ini. 1. Praktik jual beli ijazah masih sering ditemukan. Punya pendidikan tinggi adalah dambaan banyak orang. Sayangnya, tidak semuanya dimampukan untuk meraihnya. Entah karena waktu, biaya, atau bahkan tingkat inteligensi. Namun, di Indonesia, seseorang bisa mendapatkan gelar dan berdandan cantik untuk wisuda, meskipun tidak menjalani satu SKS pun. Ya, mereka cukup membelinya saja. Praktik jual beli ijazah masih ada di negeri ini. Praktik jual beli ijazah sepertinya masih ada meskipun terselubung. Bahkan ada yang pernah ketahuan dan bikin heboh publik. Seperti kasus wisuda abal-abal oleh salah satu kampus tempo hari. Menurut Menristek Dikti, Muhammad Nasir, setidaknya ada belasan kampus yang diduga kuat melakukan praktik jual beli ijazah ini. Nasir sendiri mengancam akan menutup kampus tersebut bila ketahuan melakukan aksi tipu-tipu ini. 2. Kampus masih jadi sarana empuk untuk korupsi. Kampus yang sejatinya adalah institusi pemberi pengajaran dan pendidikan, ternyata juga tak luput dari yang namanya korupsi. Kampus memang disinyalir sebagai tempat yang sangat enak bagi oknumnya untuk melakukan hal tersebut. Karena korupsinya sendiri bahkan lebih luas dengan nilai korup yang besar. 3. Biaya kuliah makin tidak realistis. Semua orang ingin mendapatkan pendidikan tinggi, namun terbentur dengan biaya yang makin tidak realistis dan sulit dijangkau. Peningkatan biaya yang signifikan ini memang diakui benar terjadi. Setiap tahunnya, kampus selalu menaikkan biaya-biaya kuliah. Dana pengembangan fakultas, SPF atau uang pangkal, misalnya, tiap tahun pasti mengalami kenaikan. Bahkan untuk jurusan kedokteran bisa menyentuh angka puluhan juta. Kuliah makin tinggi membuat yang pintar tapi tak mampu untuk menikmati bangku kuliah, sehingga kalah dengan mereka yang berintelijensi rendah tapi kaya, belum lagi biaya SPP, praktikum dan sebagainya. Praktis kuliah makin jadi mimpi yang tak terkejar. Pihak kampus sendiri pasti berdalih jika sekarang PTN tidak mendapatkan subsidi dan harus mengatur operasionalnya sendiri. Meskipun kuliah sangat mahal, tidak ada jaminan langsung kerja di tempat yang bagus bergaji besar. 4. Uang selalu mengalahkan keberuntungan.
Uang memudahkan kita untuk melakukan apapun di dunia kampus bagi yang beruntung, mujur bagi yang punya duit. Ya, dengan duit seseorang bisa menggantikan mereka yang lolos seleksi dan tak mampu bayar itu. Praktik ini masih sering dijumpai dan memang bikin sakit hati. Alhasil, jika institusi hanya memprioritaskan mereka yang punya duit, maka dampaknya standar lulusan mereka akan karena mahasiswanya cuma punya uang saja, tidak untuk intelektualitas. 5. Bisnis di dalam pendidikan. 1. Paling tidak ada tempat alasan, mengapa sebuah lembaga pendidikan tidak boleh berbisnis. Yang dimaksud berbisnis adalah mendirikan usaha apapun di luar pendidikan. 2. Alasan pertama bersifat filosofis. Bahwa pendidik dan pebisnis itu adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bahkan pada banyak hal berbeda 180 derajat. Pendidikan bersifat sepenuhnya sosial. Bahkan sangat bagus jika sebuah institusi pendidikan bisa menerima siapapun untuk belajar secara gratis. Sebaliknya, berbisnis tidak mungkin dilakukan tanpa orientasi laba. 3. Karena bersifat filosofis. Tentu perbedaan ini sulit dijelaskan secara kuantitatif. Anda bisa merasakannya ketika berinteraksi dengan guru yang telah mendidik belasan tahun. Bedakan dengan para pebisnis yang telah menekuni bidangnya belasan tahun. Akan ada perbedaan yang sangat terasa. 6. Ketiga, institusi pendidikan harus merangkul dan bersahabat dengan siapapun. Prinsip ini akan terganggu jika sebuah lembaga pendidikan berbisnis. Mungkin memang tidak akan terasa jika bisnis masih kecil. Tetapi akan sangat berbeda jika bisnis tersebut sudah membesar. 7. Sebagai gambaran, It's, alma mater saya, diberitakan memiliki bisnis sepeda motor berbendera gesit. Saat ini mungkin oleh Honda, Yamaha, atau Suzuki sebagai pemain bisnis motor di tanah air, kehadiran Gesits tidak diperhatikan karena masih kecil. Tetapi suatu saat misalnya Gesits sudah mampu menjual 1 juta unit motor per tahun, total kebutuhan motor nasional sekitar 5 juta unit per tahun, It's pasti akan kesulitan mengirimkan mahasiswanya untuk kerja praktek di Honda, Yamaha atau Suzuki. Alumni It's juga akan kesulitan masuk bekerja di pabrikan sepeda motor itu. Padahal mengirim mahasiswa kerja praktek dan ketersediaan lapangan kerja bagi alumni di perusahaan manapun adalah justru bisnis utama, It's. Demikian alasan mengapa institusi pendidikan tidak boleh melakukan bisnis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar sebuah lembaga pendidikan bisa mandiri secara finansial? Bahkan bisa memberi beasiswa kepada para muridnya. Universitas Al-Azhar di Kairo, Harvard University dan Yale University bisa menjadi contoh yang baik. Prinsipnya, institusi pendidikan mengumpulkan dan mengakumulasikan aset wakaf atau endowment fund dan kemudian menginvestasikannya secara aman sesuai konsep portofolio. Secara teknis, lembaga pendidikan mesti mendirikan perusahaan investasi, investment company, seperti Harvard Management Company, HMC, milik Harvard University. Sebuah perusahaan investasi memiliki karakter yang berbeda diametral dengan perusahaan operasional. 6. Ayam kampus. Setiap orang punya cara sendiri untuk memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa. Sebagian pilih jadi kutu buku dengan mendekam di perpus, sebagian lagi jadi aktivis dengan ikut berbagai macam organisasi, dan tak sedikit pula yang memanfaatkan kemahasiswaannya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ya, tanpa dijelaskan secara gamblang mungkin sudah sangat jelas ini ranahnya akan kemana. Fenomena ayam kampus juga jadi fakta kelam pendidikan tinggi di negara kita. Fenomena ayam kampus masih jadi pembicaraan yang hangat di kalangan publik. Hal ini tentu sangat janggal mengingat kampus dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tujuannya sangat mulia. Beginilah potret pendidikan tinggi di negeri ini. Penuh dengan hal-hal buruk yang bikin kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini sirna. Dikutip dari aktivitas dunia malam mahasiswa, dapat dikelompokkan beberapa alasan mahasiswa suka keluyuran di malam hari mencari hiburan. Berikut adalah alasan atau penyebab yang mempengaruhi sebagian mahasiswa dugemers melakukan kegiatan dugem di tempat-tempat hiburan malam di diskotik. 1. Gengsi, mahasiswa dugemers memilih ikut menikmati hiburan malam di diskotik sebagai bagian dari gaya hidup yang modern. Karena tidak ingin dibilang kurang pergaulan, kuper, dan mendapat pengakuan di dalam lingkungan pergaulan sosial sekitarnya.
2. Ajakan teman, menjaga hubungan perteman, sehingga apa yang dilakukan oleh teman di sekitar kelompok sosialnya, maka ada kecenderungan individu-individu di dalamnya pun akan melakukan hal yang sama, misalnya dalam menikmati dunia hiburan malam di dalam diskotik. 3. Kejenuhan. Mahasiswa Dugemers beranggapan bahwa melakukan dugem adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena suasana diskotik tidak pernah senyap dirasakan para dugemers, mampu menghilangkan beban pikiran yang telah penuh dengan berbagai persoalan hidup. Adanya dentuman musik dari DJ dipercaya dapat membuat para mahasiswa dugemers larut dalam hingar-bingarnya kehidupan malam di diskotik, dan menikmati minuman yang mengandung alkohol akan semakin membuat para mahasiswa dugemers terhanyut serta melupakan sejenak segala permasalahan hidupnya. Kegiatan ini dianggap sebagian kalangan mahasiswa dugemers sebagai jawaban untuk menghilangkan kepenatan dalam meniti hari. Gerakan yang bebas di tengah teman-teman sepergaulan, membuat mereka merasa terlepas dari berbagai aturan yang membatasi. Dilansir dari sindonews.com, kota dengan seks bebas peringkat pertama adalah Yogyakarta, di mana kota ini terkenal dengan kota pelajar. Perilaku menyimpang di kalangan generasi muda memang terbilang mengkhawatirkan. Betapa tidak di 5 kota besar hubungan seks remaja rata menembus angka 50%. Bahkan kota Surabaya yang terkenal dengan kota pahlawan menjadi pemimpin puncak dalam urusan perilaku seks remaja. Tak kalah mencengangkan, di Yogyakarta 97,05% mahasiswa pernah melakukan aborsi karena hamil di luar nikah. 54% di Surabaya, 47% di Bandung, dan 52% di Medan, dan Jabodetabek 51%, ujar Kasubit Kesehatan Seksual BKKBN Wahyuni saat berbincang dengan Okezone di kantornya. Dures Face of Global Sex melakukan sebuah studi guna mencari tahu usia perempuan kehilangan keperawanan atau pertama kali berhubungan seks di 44 negara di dunia. Berdasarkan studi ini, rata-rata masyarakat Indonesia kehilangan keperawanan pada usia 19 tahun. Sementara negara tetangga cenderung kehilangan keperawanan di umur 20 tahun ke atas. Rata-rata masyarakat Malaysia kehilangan keperawanan di usia 23. Lalu, masyarakat Singapura kehilangan keperawanan di umur 22,8 tahun seperti dikutip dari situs Daily Star. 7. Pergaulan bebas mahasiswa. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia. Karena pergaulan bebas identik dengan remaja. Banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini antara lain. 1. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya, adalah bahan zat yang apabila itu dimasukkan dalam tubuh manusia, baik dengan diminum, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Penggunaan narkoba sangat dilarang dimanapun, karena sangat membahayakan bagi kehidupan. Narkoba akan dapat merusak kehidupan penggunanya baik secara fisik ataupun psikis, sehingga pengguna narkoba menjadi tidak normal dalam menjalani kehidupan. 2. Minum minuman yang mengandung alkohol merupakan kecenderungan sebagian orang mencari kesenangan melalui berbagai cara, di antaranya mabuk-mabukan. Orang yang suka mabuk tidak tahu urusan hukum, ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Mabuk-mabukan merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak masa depan seseorang. Akhir-akhir ini, memang banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Sayangnya, yang mengkonsumsi minuman ini tidak hanya orang dewasa saja, tapi remaja dan anak-anak juga ikut mengkonsumsi, tidak banyak. Tapi jika hal ini diteruskan akan membuat ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan. Minuman beralkohol bagi wanita hamil akan merusak bayi yang dikandungnya. Mabuk-mabukan dalam segala bentuk dan macamnya sangat dilarang. Karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat. Tiga, perjudian sebagai perilaku yang telah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis perjudian telah menjamur di masyarakat. Kehadirannya telah menjadi alternatif sebagai golongan karena kebutuhan terhadap dunia. Jadi jalan yang menguntungkan dan membahagiakan.
Padahal sebenarnya perjudian sebagai tipu daya setan yang menyesatkan bagi setiap orang yang melaluinya. 4. Seks bebas dalam dunia remaja memang tidak lepas dari yang namanya percintaan dan tidak dapat pula dipungkiri bahwa mahasiswa sudah mengenal cinta sehingga dari situ timbullah yang namanya pacaran. Banyak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Ini semua terjadi karena faktor pergaulan. Akibat seks bebas yang paling fatal bagi semua orang akan terjangkit penyakit menular seksual yang merupakan penyakit mematikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!